pemirsa TVRI, senang sekali saya Happy Guritman kembali menjumpai Anda dalam Indonesia Bicara. Dan di episode kali ini Indonesia Bicara sedikit berbeda karena biasanya kami mengundang narasumber. Kali ini kami yang menghampiri narasumber. Kali ini saya sudah janjian dengan Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo untuk membicarakan sejumlah isu diantaranya terkait dengan momen Natal dan Tahun Baru serta apa saja quick wins di bidang infrastruktur fisik untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Langsung saja kita temui Bapak Menteri. Halo Pak Dodi, halo, apa kabar? Sehat, Terima Mbak. kasih banyak, sehat Bapak gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dodi sudah memberikan waktunya untuk TVRI dan pemirsa TVRI di tengah-tengah kesibukan Pak Dodi sebagai atas Menteri waktunya PU. juga TVRI telah berkenan berkunjung ke kampus Luar biasa. Kementerian Pekerjaan Umum. Luar biasa, sebuah kehormatan bagi kami. Gimana Pak rasanya 2 bulan menjadi Menteri Pekerjaan Umum? Pusing, Mbak. Pusing. Apa Kurang yang makan, dipusingkan? kurang tidur. Kurang makan, kurang tidur. Demi negara ya Pak. Oh iya, itu apa? Petua awal beliau demi bangsa dan negara. Luar biasa. Pak Dodi bisa diceritakan juga ke publik gimana sih Pak ceritanya Pak Dodi kemudian ditelepon suruh ke Kertanegara, dipilih untuk menjadi Menteri PU. Gimana itu ceritanya Pak? Nggak tahu, sebetulnya saya juga nggak ngerti. Gitu. Waktu itu saya nganter anak saya mau sekolah ke London, sudah keterima, belum ada apartemennya, nganter nih sambil mau cari apartemen gitu. Baru landing, mungkin Minggu atau Senin malam lupa saya. Kita paginya, Selasa paginya kita cari apartemen tuh, dapet. Mendadak Selasa siang waktu London ada yang nelpon gitu. Tapi jangan sebut nama orangnya, nggak elok. Mas, besok ditunggu di Jakarta. Ntar dulu dong, saya ini di London kan saya udah bilang kalau saya kantor anak saya. Ya tapi ini penting. Besok, besok? Ini saya di London loh, saya bukan di Surabaya. Iya mas, penting mas. Itu udah. Anak saya marah, anak saya kan perempuan. Kalau perempuan kan lebih tes ke bapaknya tuh, marah gitu. Ya marah nggak marah ya sudah akhirnya direlakan lah. Saya cari tiket, karena kan tiket saya kan PP kan, nggak bisa dipakai, hangus lah kan, kembalinya itu sudah seminggu lagi kan, nggak mungkin saya pakai tiket, jadi cari tiket baru, hanya untuk bangsa dan negara. Rugi banyak sebetulnya kalau cerita gitu. Tapi akhirnya keluarga mendukung ya Pak ya? Anaknya udah nggak marah dong? Oh masih. Oh anaknya masih masih ngambek. Ya. Kemudian kan setelah dilantik nih Pak, kemudian ada pembekalan Ya. di Hambalang dan juga di Magelang. Apa kesan yang Pak Dodi dapat? Ya kesannya ini kan karena demikian banyak menteri, wakil menteri, kepala badan kan banyak banget tuh. Ya bagus, sekarang kemudian kita jadi mingle, bisa jadi satu. Bagus, kita jadi komunikasinya antar kita semua lancar gitu. Saya telepon-teleponnya sudah, manggilnya sudah lugu aja, nggak pakai itu. Saya bisa kemanapun gitu tanpa banyak janjian, tanpa protokoler. Ya memang di negara ini namanya ketemu menteri kan pakai protokoler. Tapi saya udah kebiasaan kesana sendiri sih, tanpa protokoler. Jadi bisa, dan itu bisa gitu. Lebihannya Bu, lebih komunikasi lebih lancar ya, otomatis kalau ada koordinasi sana sini yang diperlukan bisa kita kerjakan dengan cepat. Itu sih yang paling utama. Apa kemudian nih Pak Dodi ketika masuk ke Kementerian PU, apa kemudian bayangan Pak Dodi, apa nih yang harus dikerjakan? Itu udah ada bayangan belum ketika pertama kali menginjakan kaki ke sini? Sebetulnya kan nggak terlalu sulit ya PU ini kan. PU ini kan kementerian yang tua, yang sudah kebiasaan mengerjakan pekerjaannya dari tahun ke tahun sudah tertata dengan baik dan benar. Tinggal pikiran saya ya paling berubah sedikit-sedikit sana sinilah, terus meneruskan yang dari yang kemarin-kemarin belum selesai, terus kemudian tinggal men-streamline dengan arahan presiden dan wakil presiden terpilih gitu. Pikiran saya sih waktu itu gitu aja, nggak terlalu complicated karena saya yakin sih profesional di sini sudah fully support kepada siapapun yang akan jadi menteri dan wakil menteri, yang kira-kira gitu sih. Dan alhamdulillah sih so far sih ya hikap sana sini wajar lah. Di mana-mana kan namanya office politik tuh selalu ada. Menurut saya sih wajar-wajar aja. Kayaknya kebanyakan berdiri, ntar kaki lu ini loh.
Parisa Oke. jangan Gimana? ke kamar, masuk ke Yuk. duduk di tempat Boleh, aja. Ayo. boleh, mari Silakan. Pak Menteri. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi karena sektor pangan adalah salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia karena dengan ketersediaan pangan akan menjamin setiap individu memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan aman dikonsumsi. Badan Pangan Nasional Bappenas menyebutkan kebutuhan beras Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 31,2 juta ton. Sedangkan produksi beras nasional pada tahun ini hanya sekitar 30,34 juta ton. Yang artinya ada impor beras mencapai 0,86 juta ton yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN hingga saat ini juga masih menjadi sorotan publik. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa belum ada perubahan master plan atau rencana induk pembangunan infrastruktur di IKN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan pembangunan IKN akan dilanjutkan meski kecepatannya tidak seperti sebelumnya. Dijelaskannya akan ada refocusing anggaran terkait pembangunan IKN dan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mengalihkan fokus utamanya ke ketahanan pangan. Lalu pembangunan infrastruktur apa saja yang akan dilanjutkan di IKN? Lalu bagaimana pula pembangunan sarana prasarana untuk melancarkan proses pemindahan ibu kota? Tidak kalah menarik yang dicermati adalah bagaimana Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur jelang libur Natal dan Tahun Baru. Berapa banyak penambahan ruas yang dikerjakan? Lalu seperti apa Kementerian Pekerjaan Umum memaksimalkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus memberikan rasa nyaman kepada para pengguna jalan dalam melakukan migrasi ke kampung halaman dan tempat wisata? Reporter Happy Guritman akan membahasnya bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Oke, ini kita sudah di ruang kerja Pak Menteri PU, Pak Dodi. Makasih Mbak Epi. Pak Dodi, karena sudah di Siap. ruang kerja kita Siap. bahas soal pekerjaan Pak Dodi sebagai Menteri PU. Pertama-tama, ada nggak target yang diberikan oleh Bapak Presiden ke Pak Menteri? Sebetulnya target Pak Presiden yang paling utama itu adalah bagaimana kebocoran-kebocoran anggaran selama ini itu dihapuskan, paling nggak diminimalkan lah, kalaupun nggak bisa dihapuskan, tapi target beliau dihapuskan, paling nggak, tapi kalaupun nggak bisa dihapuskan diminimalkan. Itu target yang paling utama dan itu sudah sering beliau dengung-dengungkan dimanapun beliau ketemu saya gitu. Target berikutnya ya karena memang itu adalah yang sudah dicanangkan beliau sebagai asta citanya beliau. Yang paling utama adalah ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air. Hari ini karena masalah geopolitik yang sudah semakin memanas, beliau sepertinya lebih galau lagi, sehingga kemudian lebih memacu menteri-menteri yang terkait dengan pangannya untuk bisa swasembada pangan secepat-cepatnya. Dari target awal 2028, dari 2007 dan seterusnya lebih maju. Atas dasar itulah kemudian saya ngomong sama teman-teman di dalam sini. Satu, memang kita harus mengurangi kebocoran dengan segala macam cara. Yang kedua, bagaimana kemudian kita
streamline nih menjadi supporter utama bagi kementerian utama. Kalau kita ngomong ketahanan pangan pasti Kementerian Pertanian kan. Nah, Kementerian Pertanian perlu supportnya apa nih? Diskusi awal dengan Pak Menteri Pertanian itu adalah paling utama itu air, karena kan namanya padi sawah ya perlu air kan. Nah, itu yang kemudian kita fokuskan, Mbak. Itu sih Pak yang sekarang kita kerjakan. Ya, itu menarik Pak, berarti kita bisa melihat bahwa Kementerian PU ini bisa mengambil peran yang sangat strategis untuk juga berkontribusi membangun ketahanan pangan. Ya. Nah, bagaimana kemudian Kementerian PU mengambil dan menjalankan peran strategis itu? Apa yang disiapkan, program-program prioritasnya? Kalau tadi Bapak bilang sudah koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Betul. mungkin Badan Pangan Nasional juga. Betul. Apa sebenarnya yang bisa didukung dari Kementerian sebenarnya Kementerian PU ini kan kasarnya itu kan tukang, Mbak ya. Kita tukang di mana-mana gitu kan. Tukang sana, tukang sini, pokoknya tukang lah. Nah, dan itu dari tahun ke tahun sudah kita kerjakan gitu kan. Tinggal kemudian saya terutama harus melihat, karena juga arahan Pak Prabowo, coba dicek konektivitas antar bangunan-bangunan ataupun apapun yang sudah kita kerjakan selama ini gitu. Terkait dengan leading sektor kami. Leading sektor kami kan Kementerian Pertanian yang dalam hal ini adalah swasembada pangan kan. Nah, kemudian kita cek tuh bendungan-bendungan yang ada seperti apa. Kan dari tahun sampai dengan 2024, dari 2019 itu kan kita mencanangkan total 61, kita canangkan, tapi baru selesai mungkin sekitar 53 lah sampai akhir tahun ini ya. Sisa 8-nya akan kita kerjakan bertahap di 2025 dan 2006. Penyelesaiannya, tapi sekarang sudah on progress. Nah, dari tambahan 61 bendungan ini, kita mesti make sure tuh bendungan-bendungan yang memang dari awal disetting untuk mendukung pertanian, kita harus cek tuh bagaimana air-air di bendungan-bendungan ini benar-benar bisa dirasakan di sawah-sawah yang ada di bawahnya. Irigasinya kita cek, primer, sekunder, bahkan tersiernya pun. Sebenarnya tersier ini kan urusan petani nih. Tapi kan ya dalam kondisi hari ini ya, ekonomi agak sulit, kita harus turun tangan langsung, kayak gitulah. Nah, itu yang sudah kita kerjakan hari ini seperti itu. Bagaimana kemudian masalah air untuk sawah ini benar-benar terjaga. Tapi kan nggak cuma ngomong air untuk sawah, tapi ada beberapa, kita kan negara yang kaya ya, kaya raya kan, kita juga punya rawa, banyak rawa kita. Nah, rawa itu kan air bila bisa dibilang tidak kesulitan, tidak kekurangan. Nah, kita kemudian harus mengupayakan juga bagaimana air yang berlebihan di rawa ini, ya kan kalau air berlebihan biasanya rata-rata sih kan tanahnya subur kan, harus bisa menjadi kayak sawah gitu. Jadi kita mesti ngatur, nambah ngatur irigasinya, ngatur ke pintu-pintu airnya, itu pekerjaan kami. Itu Pak. Menambah bendungan juga? Menambah bendungan sementara waktu belum. Karena kan tadi saya bilang 2005 sampai 2026 itu masih ada beberapa bendungan, totalnya mungkin sekitar 53 plus 61, ada 8 lah. Yang harus kita selesaikan sampai dengan 2026, 2027 kayaknya ada masih ya. Itu sementara menurut kita sih mungkin plus minus cukup. Bendungan besar mungkin enggak, tapi kalau bendung yang kecil-kecil, embung yang kecil-kecil gitu mungkin bisa. Mungkin bisa kita kerjakan. Depending on the situation ya. Kabupaten tertentu yang memang sangat kekurangan air, yang air itu sangat-sangat sulit, itu bisa kita pikirkan tuh apakah bikin embung atau bikin bendung gitu. Termasuk memperbaiki aliran irigasi. Oh iya, itu tadi kan juga. saya sampaikan tuh, perbaikan aliran irigasi itu yang paling utama, karena kan ternyata kita juga melihat nih bendungan-bendungan ini ada beberapa yang pada saat kita bangun bendungannya memang irigasinya waktu itu belum kita sentuh, karena memang selama ini begitu. Jadi kita bendungan kita selesaikan dulu, kita operasionalkan dulu, karena kan
ngetes bendungannya nggak sehari 2 hari tuh, bisa sebulan 2 bulan tuh, bisa sampai 3 bulan gitu loh. Ngetes nggak bocor, ngetes nggak rembes dan seterusnya lah. Itu kemudian baru kita masuk ke arah irigasinya. Basically kita make sure lah, apapun yang kita kerjakan itu pada hari ini kita make sure, benar-benar kita make sure bahwa bendungan yang kita punya, bendung-bendung yang kita punya, embung-embung yang ada itu benar-benar bisa mengairi sawah-sawah di bawahnya. Kalaupun kita harus kerja di rawa, irigasi yang kita bentuk baru itu benar-benar bisa kemudian tanahnya itu layak untuk ditanami padi dan bisa meningkatkan produktivitas padi di daerah setempat. Baik, Pak Menteri. Targetnya kan itu, Pak. Semua area sawah di Indonesia itu panen 3 kali setahun. Dalam setahun, 3 kali Tapi masa kalau panen. detailnya monggo ditanyakan. Baik. Kita cuma tukang, Mbak, supporting unit. Supporting dari infrastrukturnya Iya, ya. Ini menarik sekali. Berarti perencanaan pembangunannya ada untuk infrastrukturnya. Nah, tapi Pak Menteri, siapa saja kemudian yang akan dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan pangan itu? Apakah nanti dari Kementerian PU juga yang melibatkan petani, nelayan, peternak, pemerintah daerah? Seperti apa membangun komunikasinya? Saya pikir itu kerja besar ya, kerja besar. Memang leading sektornya Kementerian Pertanian betul. Ya. Tapi stakeholdersnya kan banyak. Nggak cuma Kementerian PU, ada kabupaten, wali kota, gubernur, banyak. Dan kemudian stakeholder yang lain gitu kan. Ada daerah-daerah tertentu yang memang kita membutuhkan peran TNI Polri gitu, mensupport. Daerah-daerah yang sangat-sangat susah, yang terrainnya itu memang berat sekali kan, memang harus kita minta tolong teman-teman di TNI Polri. Jadi kayaknya semua stakeholders hari ini itu sudah berkolaborasi dengan maksimal untuk kemudian satu tujuan, bagaimana besok tuh bisa swasembada pangan gitu. Ya saya yakin saya nggak mungkin besok, tapi target kami itu besok swasembada pangan. Secepatnya iya. Ya. Kita harus Karena punya optimisme itu. Pak Prabowo itu benar-benar ketakutan perang meletus, kemudian pada saat yang sama kan Mbak juga mungkin tahu, teman-teman juga di rumah juga tahu kan, kita masih impor beras, ya kan? Pada saat itu saya yakin sih negara-negara yang punya stok beras nggak akan mau jual at any price, karena kan mereka juga harus melindungi rakyatnya sendiri, kayak gitu-gitulah. Baik, arahan khusus dari Presiden apa Pak Menteri terkait dengan penguatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas pangan ini? Yang paling pertama dan prioritas yang harus dilakukan oleh Menteri PU? Tadi kan sudah saya sampaikan, irigasi. Yang kedua, konektivitas? Pasti, karena kan kita semua tahu sawah-sawah ini rata-rata kan ada di ujung dunia tuh. Jadi kita juga harus make sure gitu. Pada saat panen, satu sisi Kementerian Pertanian juga harus menjamin kan bahwa harga tidak turun satu sisi. Tapi sisi lain kan kami tukang ini juga harus menjamin, gabah ini bisa keluar nih sampai ke pasar terdekat. Kosnya supaya murah. Kan itu kan biaya logistik ini. Itulah kemudian kami juga mengusulkan kembali impres jalan daerah. Sehingga kemudian kami bisa masuk nih ke jalan-jalan yang untuk interkoneksi dari mulai sentra-sentra pangan ini sampai ke pasar terdekat gitu loh, dengan mudah dan murah. Tantangan yang diidentifikasi untuk kemudian bekerja mewujudkan itu, apa yang sudah? Tantangan sih banyak karena kan masalah-masalah yang perlu diantisipasi. Ya namanya juga negara ini kan dari Sabang Merauke kan besar banget gitu kan. Tantangan sih selalu ada. Tapi kan kita juga sudah punya pengalaman mengerjakan impres jalan daerah sudah hampir 2 tahun, 2023 dan 2024. Insya Allah ke depan sih saya sih nggak melihat ada tantangan berat yang berarti di depan. Tantangan pasti ada, apalagi dengan kondisi cuaca harinya begini kan, benar-benar ajib gitu. Jadi ya tantangan pasti ada, terutama dari cuaca. Tapi saya yakin sih dengan kolaborasi semua pihak, dengan semua stakeholder semua, dengan juga masyarakat, tantangan itu bisa kita selesaikan secara adat lah. Kalau efisiensi anggaran itu termasuk tantangan juga nggak? Kan efisiensi anggaran itu yang pertama, Mbak. Itu kan yang itu gimana jadinya mensiasati itu Kementerian PU kan infrastruktur, Pak. Kalau kita bicara infrastruktur, anggarannya pasti besar. Kita membangun jalan, jembatan, waduk, bendungan dan lain sebagainya, apalagi untuk mendukung ketahanan pangan yang mau kita wujudkan ini. Tapi efisiensi gimana solusinya yang sudah dipikirkan Kementerian PU? Sebetulnya kalau dari kami sih, saya tadi sudah sampaikan 2023-2024 kita sudah mengerjakan ini kan, perjalanan daerah itu sudah jalan 2 tahun. Dan sebenarnya kan semua orang juga sudah tahu kan, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, secara berkala,
secara terus-menerus. Kami kan selalu direview oleh BPK, BPKP. Dan itu selama ini juga apa yang mereka sampaikan dari hasil review mereka kita kerjakan gitu loh. Saya pikir sih kalau masalah efisiensi ya, kalau masalah efisiensi yang kita kerjakan hari ini adalah mengurangi hubungan antar manusia gitu pada saat pekerjaan. Jadi sebanyak mungkin kita menggunakan kalau kita mau tender kan e-tender dan seterusnya ada e-katalog gitu-gitulah. Harapan kami sangat berharap kemudian semua proses-proses di bawah ini benar-benar berintegritas gitu. Kami juga selalu ngomong ke teman-teman di bawah bahwa di sini di kementerian ini kementerian teknis gitu, bukan kementerian non teknis. Jadi integritas itu nomor satu. Sangat penting. Tidak hanya masalah efektif, efisien membangun sesuatu, tapi ini adalah sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik dari sisi hitung-hitungan maupun dari sisi kemanfaatannya untuk masyarakat sekitar. Sebenarnya yang paling utama di situ, Bu. Makanya kemudian saya tuh pertama kali masuk melihat apakah ada nih direktur jenderal saya yang melihat apa sih fungsi utama dari apapun yang kita bangun itu, manfaat utama itu yang memberikan efek langsung ke masyarakat. 10% kayak 20% kayak 30% ada, tapi memang belum pernah dioptimalkan. Jadi kita lagi genjot. Sehingga kemudian kami maunya make sure, sebenarnya juga arahan Pak Prabowo juga, tolong dilihat bahwa apapun yang kalian kerjakan itu bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Itu yang saya kerjakan hari ini. Ada salah satu direktur jenderal yang kita tidak saya rombak sih, cuman sekedar menselaraskan lah dengan arahan Pak Presiden Prabowo bahwa direktur jenderal ini tidak hanya fokus tentang perencanaan, tapi juga melihat kepada kualitas pekerjaan, terutama yang terkait dengan kebermanfaatannya untuk masyarakat sekitar. Itu sih, Mbak. Baik, Pak Menteri, kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur itu pasti kita juga akan bicara soal pengadaan lahan. Nah, apa yang disiapkan agar ketika membangun infrastruktur, kemudian lahannya ada, urusan ganti ruginya aman gitu, sehingga tidak perlu ada konflik-konflik yang tidak perlu. Ini strateginya seperti apa? Tapi nanti Pak Menteri dijawabnya usai jeda, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Indonesia Bicara. Saya masih bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo. Pak Dodi, kita kembali berbincang. Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur, maka kita juga harus bicara soal ketersediaan lahannya, Pak. Oke, setuju. Kita sekarang punya Badan Bank Tanah. Tentunya dalam pembangunan infrastruktur kita tidak ingin ada muncul konflik-konflik yang tidak perlu, yang kemudian juga merugikan masyarakat. Bagaimana kemudian Kementerian PU itu strateginya menyiapkan rancangan strategisnya agar pengadaan lahannya ada, pembangunannya berjalan? Well, kalau urusan lahan ini gampang-gampang susah, karena kan kemudian justru sebagian besar proyek-proyek kita kan molor tuh gara-gara lahannya itu masih sulit lah. Walaupun dari awal sekali pada saat proyek ini pun diinisiasi, itu kita sudah mensyaratkan nih, lahan tersedia, dan surat-surat beres gitu, tapi tidak semudah ngomongnya gitu, karena faktanya masih mengatakan kemudian kita masih kepalanya kebentur-bentur gara-gara tanah gitu. Tapi ya harapan saya sih dengan
kita para menteri itu mingle gitu ya, sehingga komunikasi urusan tanah ini bisa lebih cepat sih. Kan tanah kan sebagian besar ada di Kementerian ATR BPN, di Pak Nusron gitu kan. Jadi komunikasinya saya pikir bisa lebih baik. Harapan saya ke depan sih tidak hanya kita harus bicara dengan Pak Nusron, tapi juga bicara dengan gubernur, bupati, wali kota terpilih. Karena kan jagoan-jagoan daerah itu sebetulnya yang tahu persis lah kondisinya seperti apa. Tadi saya sampaikan bahwa memang setiap awal proyek itu kita selalu menanyakan tuh kesiapan tanah gimana, kesiapan tanah. Selalu mereka semua mengatakan tanah siap. Tapi kadang-kala kita lakukan itu biasanya tanah jadi masalah terus itu ya sudahlah. Ya itu memang butuh komunikasi yang memang itu melelahkan, ngomong soal itu melelahkan karena itu kan masalah sangat-sangat non teknis kan. Tapi ya harus kita lampaui, harus kita lalui gitu. Ya itulah yang kemudian salah satu masalah besar hingga kemudian proyek-proyek infrastruktur kami juga akhirnya sedikit melambat lah. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, artinya bersinergi untuk memastikan bahwa lahan ini tersedia. Betul, bagaimana sinerginya, komunikasinya? Komunikasi selalu terjadi dari awal. Mereka rata-rata sih komit kalau tanah itu beres gak ada masalah. Tapi ya at the end of the day ada aja gitu. Dan itu banyak, nggak cuma 1-2. Hampir ya nggak hampir semua lah. Mungkin 30-40% itu selalu kita ketemu masalah tanah gitu. Jadi kedepannya prinsip yang mau Pak Dodi terapkan agar kemudian jangan sampai nih proyek-proyek pemerintah itu merugikan rakyat. Apa prinsip yang mau diterapkan, Pak? Kalau proyek tidak merugikan masyarakat, sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomong katakanlah bendungan misalnya gitu ya, bendungan. Kan kita biasanya selalu ngomong dulu dengan pemangku setempat kan, apakah itu bupati atau gubernur dan seterusnya. Dan biasanya pada saat itu rata-rata sih kami diyakinkan gitu, nggak ada masalah gitu. Ya memang agak-agak susah karena kan kita ketemu masyarakat juga agak cuma satu kan, Mbak. Mesti gini, hari ini masyarakat A ini oke gitu. Belum tentu kemudian nanti pada saat hari hanya B ini, ya, B tetangganya masih akan oke, bisa berubah pikiran karena 1001 macam alasan gitu. Jadi ya menurut saya ya memang harus komunikasi yang intens gitu ya dengan seluruh stakeholder setempat gitu. Nggak cuma ngomong masalah bupati, gubernur, wali kota, tapi juga dengan masyarakat adat setempat, dengan lurahnya gitu-gitu harus tetap terjalin terus menerus. Kemudian transparan lah. Hari ini kita mau ngapain. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita gitu. Yang paling utama tanah itu kan sebetulnya kan mereka menganggap anggaran Rp10 gitu, anggapan dia Rp10, tapi yang dikasih ke mereka dianggap cuma Rp5 gitu. Padahal ya enggak, ya memang Rp5 itu kan harus transparansi kan. Mungkin transparansi yang akan lebih kita galakkan lagi ke depan lah. Dan tadi saya sampaikan komunikasi dengan para stakeholders itu mungkin harus lebih intens lah. Baik. Tapi kita lihat, Mbak, karena saya ini kan new kids on the block ya, jadi ya ini belum. Karena gini, saya juga mau turun agak-agak bingung nih, karena kan memang benar pilkada sudah selesai, tapi kan belum selesai 100% kan, masih ada beberapa gugatan. Dan mereka kan belum dilantik juga, jadi saya berpikir bagaimana saya mau mulai ya. Saya akhirnya mulainya ya, saya bikin pengumuman siapa pejabat terpilih yang kemudian mau ngomong dengan saya, ya boleh aja datang gitu. Ya, baik datang ke sini. Tiap hari itu ada aja datang bupati A, gubernur B, wali kota C. Ya bahasa saya satu, buat aja proposalnya. Cuman karena kan kita kan hanya bisa bekerja berdasarkan permintaan tertulis dari bupati, wali kota atau gubernur yang terpilih. Dari situ kita kemudian diskusikan sama-sama gitu. Artinya Pak Menteri selama 2 bulan menjabat ini sudah melihat ke lapangan tuh kemana saja dan kondisinya tuh seperti apa tentang infrastruktur kita? Kalau kondisinya sih menurut saya begini loh, infrastruktur itu kan terbagi-bagi ya. Banyak ya. Undang-undang kita sendiri mengatakan nggak 100% itu semua kewenangan pusat, ya, ada kewenangan di
provinsi, ada di kabupaten. Nah ini kadang-kadang yang suka membuat bingung gitu. Makanya kemudian ada instruksi presiden kan gara-gara ini semua kan. Ada kewenangan-kewenangan yang di daerah yang tidak dijalankan karena 1001 macam alasan lah gitu kan. Which is mungkin juga valid, mungkin juga nggak valid. Itu kan tergantung sisi pandang kan. Tapi yang saya maksudkan adalah ada kewenangan-kewenangan yang tidak dikerjakan. Ini kemudian menimbulkan masalah. Nah, justru karena masalah-masalah ini kemudian mengganggu hal yang lain kan. Mengganggu misalnya asta-cita Pak Presiden misalnya seperti itu. Makanya dibutuhkan kemudian instruksi presiden agar kemudian backlog seperti ini bisa kemudian dibantu diselesaikan di tingkat pusat, Mbak. Betul. Kalau saya lihat selama ini kami jalan ke beberapa tempat yang kita kerjakan dengan impres jalan daerah rata-rata sih bagus-bagus aja sih, Mbak. Hampir nggak ada masalah. Kurang sana sini ya, karena kan kita kan anggaran kita juga amat sangat terbatas, jadi nggak bisa ngomong kemudian ini dikerjakan gitu kan. Mungkin ini dikerjakan yang itu ya ntar dulu deh gitu kan, mungkin tahun depan. Ada prioritas, iya, betul. ada prioritas. Baik, Pak Menteri, sebentar lagi momen Natal 2024 dan juga tahun baru 2025. Biasanya kan tahunan ini, momen tahunan ini banyak yang pergi liburan, pergi mudik juga ada. Jalan-jalannya akan penuh, mobilitas akan tinggi. Nah, apa kemudian yang disiapkan oleh Kementerian PU untuk juga bisa mendukung kelancaran mobilitas masyarakat kita yang akan mudik? Kalau tol itu kan ada beberapa tol fungsional yang sudah kita operasikan sejak hari ini tanggal 20 Desember. Total mungkin ada 120, 90 km itu ada di Sumatera, 30 km di Jawa. Kemudian kita juga melebarkan beberapa tol yang kita anggap selama ini okupasinya tinggi sekali pada saat momen-momen libur Natal, Tahun Baru, maupun Lebaran. Harapan kami dengan begitu kemudian perjalanan ini menjadi semakin lancar. Tapi juga kami melihat bahwa nggak hanya masalah kualitas jalan tol atau kurangin jalan tol, tapi juga ada masalah lain yang kami lihat adalah cuaca. Cuaca yang sangat tidak bersahabat hari ini pasti akan menjadi masalah baru kalau kita tidak antisipasi, yaitu banjir, tanah longsor. Makanya Oktober sampai dengan November kemarin tim sudah bergerak, saya sudah bergerak untuk ngecek nih potensi-potensi longsor, potensi-potensi banjir. Sudah ada beberapa titik, sekitar 400 sampai 500 titik di seluruh dari Aceh sampai Papua. Nah, tidak hanya itu, di situ kita siapkan alat berat, kita siapkan sirtu dan seterusnya. Jadi kalau pun terjadi banjir, kalau terjadi longsor, bisa kita antisipasi atau kita selesaikan dengan cepat. Antisipasi dari awalnya sudah ada begitu ya Pak? Harus ya? Pagi. Kalau kesiapan jalan tol Pak, karena kan tidak hanya ada tol Trans Jawa nih, tapi kita juga sudah punya tol Trans Sumatera ya. Nah ini bagaimana menyiapkan itu semua? Apa yang kemudian diantisipasi? Sama Mbak, sama dengan tol di Jawa sebetulnya sih. Kita tidak membeda-bedakan ya antara tol Jawa non Jawa, karena nanti dibilang saya rasialis, nggak boleh lah gitu. Di non Jawa sama, justru di non Jawa itu kita memfungsikan tol fungsional itu 90 kilo lebih panjang lagi daripada di Jawa. Jawa cuma 30 kilo, sebenarnya sama aja. Kita juga melihat bahwa potensi longsor itu jauh lebih tinggi di daerah Pulau Sumatera, karena kemudian dari Sumatera lah, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Makanya kemudian saya tadi katakan ke Mbak, kita siapkan alat-alat berat situ beserta pasir, batu dan seterusnya itu untuk mengantisipasi dan untuk bisa menyelesaikan sehingga benar-benar terjadi longsor atau banjir pada saat itu. Ya mudah-mudahan sehingga saya sangat-sangat berharap bahwa alat berat itu tidak bekerja. Nah ini kemudian yang penting lagi nih ya Pak Menteri, pertanyaan publik adalah ketika momen-momen hari keagamaan itu kan mereka selalu bertanya di momen mudik itu ada tidak dari pemerintah ya diskon tarif tol? Ada sekitar 10% Pak pada saat harus berangkat dan pada saat harus balik ada. Harus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru. Ada 10%. Baik, Pak Menteri, kalau kita bicara lagi soal jalan tol, Kementerian PU ini apakah kemudian berencana menambah ruas jalan tol di tahun 2025?
Sampai sejauh ini sih fokusnya masih di situ, masih di ketahanan pangan dan konektivitas antara sentra-sentra pangan sampai kemudian ke pasar terdekat. Fokusnya masih di situ. Bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk membuka jalan ruas tol baru. Basically kembali lagi Mbak, apakah kemudian dengan membuka ruas tol baru ini, apa nih efeknya yang maksimal untuk masyarakat setempat gitu loh. Gak hanya pada pengguna jalan tol, tapi juga masyarakat setempat apa nih. Kan semua kan bisa diukur gitu. Apa kemudian dampaknya kepada masyarakat setempat, apakah bisa menghidupi mereka, tambahan ekonomi naik 10%, 20% atau apa seperti apa, itu mesti kita kaji. Kita kaji kemudian kita proposkan ke Pak Presiden gitu. Nanti beliau yang putuskan. Oke, ini jalan, oh ini enggak, kayak gitu Mbak. Artinya kalau dalam kajian nanti memang benar-benar bisa menggerakkan roda ekonomi ya, setuju, buat betul. Masyarakat, banyak itu positifnya. yang paling poin. Itu poin-poin paling yang bolak-balik Pak Prabowo itu menekankan apapun yang PU kerjakan itu harus efektif, efisien, dan memberikan manfaat super maksimal untuk masyarakat. Bagaimana strategi Pak Menteri untuk kemudian melakukan pemerataan kualitas jalan kita nih? Itu tadi Mbak, saya katakan tadi kan, sebenarnya jalan sama irigasi ini sama Mbak. Sama? Jalan itu kan ya dipakai manusia barang kan, tapi irigasi kan dipakai air, basically sama. Di situ ada undang-undang jalan raya, ada undang-undang jalan, di sini juga ada undang-undang sumber daya air, ada undang-undang, semua kan ada, kemudian di payungnya lagi ada undang-undang otonomi daerah kan, yang kemudian membagilah kewenangan antara pusat, provinsi, dan daerah, kira-kira gitulah. Kalau jalan nasional itu rata-rata kemantapannya itu di atas 97% Mbak, rata-rata ya, 96-97%. Kalau sudah turun ke provinsi, turun lagi, apalagi kabupaten. Tadi Mbak katakan benar juga. Itulah sebabnya kemudian 2 tahun terakhir kemarin, 2023-2024, ada instruksi Presiden. Sehingga kemudian undang-undang otonomi daerah itu, undang-undang jalan itu bisa bukan dikangkangin lah, apa namanya ya, ada solusinya. Kemudian pada saat pusat itu masuk tidak melanggar undang-undang apapun gitu loh. Kemudian para auditor ini bisa legowo juga, oh boleh kalau gitu APBN dipakai itu boleh. Sebenarnya kan nggak boleh. Awalnya sebenarnya nggak boleh. Justru karena ada instruksi Presiden menjadi boleh gitu loh. Ya itu Mbak, satu-satunya yang kita bisa kerjakan adalah memproposkan ulang lagi di 2025 ini impres jalan daerah. Sama dengan, karena tadi saya ngomong kan, jalan itu untuk manusia dan barang, air itu irigasi untuk air. Ya. Saya juga memproposkan impres irigasi bersama-sama dengan Kementerian Pertanian. Baik. Sama, sehingga kemudian kita bisa turun masuk sampai, kalau irigasi sampai ke tersier, sampai ke petaninya nih. Kalau jalan sampai ke desa, ke kabupaten kota, gitu. Kira gitu Mbak. Luar biasa. Pak Menteri, kita masih akan lanjut berbincang lagi. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan tentunya saya masih bersama Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Pak Dodi, kembali kita bahas yang pasti selalu ingin tahu nih pemirsa tentang keberlanjutan IKN. Karena kan pemerintahan Prabowo Gibran adalah tentang keberlanjutan. Ya, setuju. Artinya IKN dilanjutkan, Pak Menteri? Ya dilanjutkan. Apapun kita lanjutkan, gak ada kita berhentikan kok. Pembangunannya? Pak Prabowo nggak pernah memberhentikan apapun. Cuman kan refocusing anggarannya kan agak sedikit shifting menjadi ketahanan pangan, menjadi swasembada pangan gitu loh. Swasembada energi, swasembada air gitu. Itu aja. Jadi pemahamannya kalau kita lihat sekarang prioritasnya adalah swasembada pangan, baru kemudian IKN.
Ya nggak cuma jualan pakan doang, kan. Ada situ-situ ada kita harus mengurangi stunting dan seterusnya lah. Ya. Nah, kalau tadi dilanjutkan, ada refocusing anggaran. Berarti anggaran untuk IKN di tahun 2025 ini berkurang dibandingkan yang kemarin dikerjakan untuk 2024. Sebenarnya gini, kalau kami ditanya, saya Menteri PU ditanya soal IKN, saya akan selalu jawab bahwa kita cuma meneruskan nih. Kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kita selesaikan di 2025 katakanlah, atau even 2026. Tapi hanya meneruskan saja sifatnya. Kalau baru ya kan ada otoritannya, Mbak ini boleh lah naik ke saya. Kekuasaannya ada di beliau, dan beliau lebih jago daripada saya kan. Memang dulu Menteri PU yang lama kan, beliau lebih tahu lah mesti bagaimana nih mengelola IKN gitu. Ya, tetapi kan pembangunan fase-fasenya Pak itu kan ranahnya Kementerian PU. Pada detik ini nggak 100%, karena kan sudah ada otoritanya. Jadi kami benar-benar hanya melanjutkan sisa pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di 2024, di 2025 sampai kalau belum ada sisa lain di 2026 mungkin. Tapi kalau yang baru-baru apapun itu bentuknya itu semua di otorita, Mbak. Penganggaran pun kalau baru ya ada di otorita. Tidak di saya lagi. Kira-kira gitulah. Apa sih di 2025 untuk IKN yang masih akan dibangun oleh Kementerian PU Pak, yang masih jadi proyeknya Kementerian PU nih? Kalau kami kan menyelesaikan misalnya gedung-gedung eksekutif kan belum pada selesai itu. Kemudian menyiapkan gedung-gedung legislatif secara yudikatifnya. Pokoknya kan target Pak Presiden memang begitu kan, menyelesaikan semua pekerjaan yang terhubung dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Paling lambat harus sudah selesai 17 Agustus 2029 paling lambat. Kalaupun lebih cepat alhamdulillah, tapi beliau nggak bilang harus 2028, 2020 enggak, cuman paling lambat kalau bisa 2029. Itu aja, titik, nggak pakai koma tuh. Targetnya bukan 2025 ini, 2029. Sementara kalau di tahun lalu kan, di tahun 2024 ini kan ada wacana ASN pindah nih. Awal 2025 sudah mulai pindah ke sana, berkantor di sana. Itu bagaimana kesiapannya? Berarti bisa nggak terwujud di 2025 pemerintah memindahkan ASN untuk kemudian sudah mulai berkantor di KN? Kalau ASN pindah mungkin mesti naik ke Menteri PAN RB kali itu ya, yang lebih kompeten lah menjawab itu. Cuman apakah siap apa enggak? Ya karena target Pak Presiden seperti itu ya kita akan mempersiapkan. Tapi apakah kemudian pada saat kita semua sudah siap kemudian akan dipindahkan, itu kan lain cerita lagi kan. Kita kan cuma tukang, Mbak. Tukang yang mempersiapkan gedungnya gitu kan, mempersiapkan bangunannya. Infrastrukturnya sudah siap atau belum? Bagi saya tukang, apalagi pembantu, ya cuman menyiapkan gedungnya. Kalau rumah sih kita siapkan rumahnya, tapi itu titik, gak pakai koma. Kan nggak bisa kemudian tukang atau pembantu bilang, Bapak yang terhormat, gedungnya sudah diem. Ayo Pak, pindah sini Pak. Nggak bisa bilang begitulah. Kan tuan rumah, terserah tuan rumah. Yang punya rumah bilang, enggak, hari ini saya mau ngantor di Bogor, ya ke Bogor lah beliau. Hari ini saya mau ngantor di Bali, ya ke Bali lah beliau gitu kan. Kan beliau kan punya istana banyak. Jadi kalau Bapak nanti, Mbak nanya ke saya, apakah Pak Presiden berkantor? Itu yang bisa menjawab cuma Bapak yang terhormat, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Menteri, suasana kebatinan di rumah, supporting keluarga, supaya itu juga menjadi semangat Bapak untuk bekerja sebagai Menteri. Seperti kemarin tadi sebelumnya sudah saya sampaikan kan bahwa yang kurang bisa menerima kan putri saya gitu kan. Kebetulan putri itu kan selalu dekat sama bapaknya gitu kan. Kalau putra lebih dekat ke ibunya. Kalau di rumah sih sisa saya sama ibu gitu, jadi ya support kalau ibu mah support aja, justru dia yang cukup balik kan, pagi-pagi nyiapin sarapan, pagi-pagi malam-malam nyiapin baju untuk besok dan seterusnya. Kalau istri saya sih support 1000% support. Putri saya mungkin perlu waktu. Masih perlu dirayu lagi ya Pak ya? Iya itu, basically saya paham sih kekhawatiran putri saya paham. Tapi saya yakin sih over the time masih dia juga akan luluh. Pak Dodi, tadi kan di awal kita bertemu sempat cerita tentang kesan pada saat mengikuti pembekalan di Magelang dan di Hambalang yang kemudian akhirnya membuat seluruh menteri dan kepala lembaga itu menjadi dekat. Nah, kalau boleh cerita Pak Dodi ini paling dekat sama siapa nih? Menteri. Sama siapa ya? Ya mungkin sama Menko saya kali ya.
deket semua. Tapi kalau sama Pak Menko kan memang hari-hari kita banyak diskusi, hari-hari banyak interaksi. Memang kan beliau ditugaskan Pak Presiden menjadi koordinator kami. Jadi kalau kami ada masalah ya pasti larinya ke beliau. Jadi sebelum saya kena masalah, biasanya saya sudah laporan dulu ke beliau. Jadi itu bisa beliau eskalasi menjadi perhatiannya Pak Presiden. Jadi kalau ditanya siapa paling dekat ya jawaban saya pasti Pak AHY. Karena beliau lah menteri koordinator saya. Karena beliau yang tiap hari coaching saya, kasih bimbingan, kasih arahan. Kalau kemudian itu belum juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di Kementerian PU, biasanya akan dibawa ke Pak Presiden. Karena kan masalah itu nggak hanya cuma antara Kementerian PU ANSI kan, ada kementerian yang lain terkait misalnya dengan keuangan atau Kementerian Pertanian atau yang lain-lain kan. Ada tanah tadi Mbak bilang. Saya kalau melihat riwayat pekerjaan Pak Dodi ini sudah sangat berpengalaman, banyak sekali riwayat pekerjaannya. Ada, saya bisa mengatakan ada pastinya Pak Dodi punya skill leadership di situ. Karena ada beberapa posisi yang membutuhkan leadership di situ. Leadership apa yang ingin Pak Dodi tularkan kepada seluruh staf di Kementerian PU? Apa ya? Mungkin yang kurang itu adalah kesadaran bahwa kita ini PNS ASN itu pelayan gitu, pelayan masyarakat gitu. Jadi bukan masyarakat melayani kita, tapi kita yang melayani masyarakat gitu. Ya ini memang gampang diomongin gampang banget, tapi penerapannya sih nggak mudah gitu. Dan jangan hubungan di antara kita ini biasa-biasa aja gitu. Kalau di perusahaan sih nggak pernah ada masalah, tapi kalau di kementerian saya merasakan masih mungkin masih perlu waktu lah. Masih seperti ada jarak. Jarak sih nggak Mbak, cuman apa ya? Bukan jarak sih nggak. Saya nggak merasa ada jarak, cuman mungkin memang adat istiadatnya seperti itu kali. Adat istiadatnya seperti itu. Itu memang mungkin harus pekerjaan saya lah untuk mengikis yang begini-begini. Dan Pak Dodi kan tidak punya background birokrat ya Pak ya. Kemudian tiba-tiba masuk menjadi menteri, ketemu dengan hal-hal yang bersifatnya birokrasi. Gimana rasanya Pak? Apa kemudian yang, loh kok begini gitu? Ya gimana ya, maksudnya di semua tempat baru saya tuh selalu berusaha untuk mingle dengan lainnya itu. Jadi ya apapun yang kita kerjakan kan selalu harus bisa disupport oleh sekeliling kita kan. Ya kalau saya pada hari ini kebetulan dipercaya oleh Presiden untuk di Kementerian Pekerjaan Umum, ya saya kan pasti akan minta tolong kepada teman-teman di sini untuk mensupport saya gitu. Saya kan nggak bisa kerja sendiri, mana bisa saya nyangkul-nyangkul sendiri, nggak mungkin lah. Kan ada yang lebih jago nyangkul, ada yang bisa lebih jago menganalisa. Ya semua tinggal di ini kan sih Mbak, tinggal diajak ngomong gitu. Kemudian banyak diskusi gitu. Sebetulnya sih apapun yang kita kerjakan nggak bisa sendiri lah basically, karena kan negara ini kan super besar gitu. Itu aja sih Mbak. Artinya juga beradaptasi dengan birokrasi yang ada ya Pak ya? Adaptasi ya memang itu bagi saya mengagetkan, cuman bukan berarti kemudian kemudian saya harus mereject atau enggak lah. Saya pikir ada ini kok Pak, ada saya juga pasti punya sesuatu kan yang saya bawa masuk ke dalam gitu. Nggak harus semua ini barang baru bagi saya. Saya juga pasti melihat, oh ini nggak usah deh, begini aja gitu. Ada juga begitu. Tapi kan juga ada hal-hal tertentu yang memang sudah ada governnya gitu, ada SOP-nya, bakunya, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Itu kan bukan sesuatu yang bisa kita langgar. Tapi kalau cuma level-level cuma permen, capman gitu-gitu kan masih bisa kita omongin lah kira-kira gitu. Semangat apa yang mau ditularkan itu tadi, kepada pegawai melayani. Jangan dilayani ya, melayani, jangan dilayani. Sudah, itu dulu yang utama deh, melayani jangan dilayani. Abdi negara harus melayani. Melayani, itu yang harus melayani. Luar biasa. Pak Menteri, mungkin ini terakhir, apa kemudian yang ingin Pak Menteri sampaikan kepada seluruh masyarakat kita, karena sebentar lagi kita akan menjelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2025. Dan akan ada banyak pergerakan mobilitas ini. Apa yang ingin Pak Menteri sampaikan untuk masyarakat kita? Ya untuk teman-teman yang merayakan Natal,
saya sebagai Menteri Pekerjaan Umum mengucapkan Selamat Natal 2024 untuk teman-teman yang berlibur di momen tahun baru 2025. Tolong lebih berhati-hati karena cuaca sedang tidak baik-baik saja. Dan mohon pergerakannya itu diatur agar tidak bersamaan dalam satu waktu dengan teman-teman yang lain sehingga tidak perlu ada penumpukan baik di jalan tol, di jalan nasional maupun jalan kabupaten dan provinsi. Harapan saya sih dengan kita memperbaiki rest area di jalan tol, teman-teman yang pergi berlibur di momen Nataru tidak memaksakan diri harus nyetir sama lebih dari 3-4 jam karena akan mengganggu, mungkin bisa menyebabkan kecelakaan malahan. Makanya lebih baik kemudian kalau memang sudah nyetir lebih dari 3-4 jam mungkin sebaiknya beristirahat karena kami sudah berusaha agar rest area itu kualitasnya ditingkatkan, apakah ketersediaan toilet terutama untuk perempuan dan tempat-tempat istirahat yang lainnya. Kami sangat berharap bahwa selama momen libur Natal tahun baru ini teman-teman semua itu bisa melakukan perjalanan dengan selamat sampai tujuan, demikian juga pada saat kembali ke tempat tinggal masing-masing bisa sampai kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Sampai gitu Mbak. Terima kasih banyak Pak Dodi. Terima kasih Mbak. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Terima kasih atas waktunya memberikan pandangan dan juga penjelasan untuk publik TVRI. Itu yang dibutuhkan saat ini dari para menteri-menteri baru kita. Kita perlu tahu apa saja yang direncanakan, akan bekerjanya seperti apa, itu yang kita perlu tahu. Terima kasih banyak Pak Dodi dan selamat bekerja untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Mbak. Semoga infrastruktur kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak Pak Dodi. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara. Akhirnya saya Happy Guritman pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.